Kadang-kadang masyarakat berpikirnya hanya ini paspor, buku ya. Terbaca di enggak. Paspor itu dibaca juga sama imigrasi luar negeri. Nah, dalam pembuatan paspor itu kan ada wawancara, Pak. Ya. Seberapa penting tuh Pak wawancara, Pak? Mungkin Mbaknya pernah dengar kasus orang yang tergiur dengan kerja operator judi di Kamboja. Dan saya yakin mereka saat diwawancara membohongi kita. Selamat datang di podcast Ruang Redaksi Kalteng Pos. Pagi hari ini kita kedatangan Bapak Mulyadi, Kepala Imigrasi Palangkaraya. Ya. Selamat datang Pak di Ruang Redaksi Kalteng Pos. Ya, ini ruang redaksi kita. Sudah mengundang kami. Ya. Ya. Nah, sebelum jauh kita membahas tentang imigrasi Palangkaraya khususnya nih Pak ya, tentang pelayanan, tentang paspor, biasanya tentang visa. Saya tuh mau sedikit cerita sebenarnya Pak. Beberapa hari lalu untuk nama imigrasi memang agak jarang kalau bukan untuk ngurus paspor. Nah, pas banget sebelum Bapak datang ke sini saya tuh udah sempet main lah istilahnya ke imigrasi karena nemenin teman saya ngurus paspor. Kalau dari luar itu kelihatan sepi gitu Pak. Ternyata saat masuk ke dalam itu rame banget yang antri untuk melakukan pelayanan paspor. Sebenarnya sejauh ini kalau di imigrasi Palangkaraya nih Pak, antusias masyarakat memang setinggi itu atau seperti apa Pak? Ya, memang betul permohonan paspor di kantor imigrasi Palangkaraya memang didominasi oleh Bapak Ibu yang mau melaksanakan ibadah umroh. Oke. Iya benar-benar kemarin. Jadi ibadah umroh mereka lakukan menggandeng biasa sama travel agen yang memberangkatkan. Tapi bagi yang muda-muda memang kita persyaratkan untuk lebih akuntabel, kita udah buka aplikasi namanya M-Paspor. Jadi buka di Play Store, nanti bisa di-download, bisa ngajukan melalui aplikasi tersebut. Untuk menghindari yang tadi disampaikan adanya antrian. Ya, seperti itu. Jadi dengan M-Paspor ini kita bisa ngajukan permohonan. Jadi persyaratannya itu kita upload sendiri. Kita pilih harinya kapan. Dan dibayar di awal di muka. Jadi setelah datang ke imigrasi tinggal foto dan wawancara. Seperti itu. Jadi mengikuti kemajuan teknologi juga. Ya, memang arahnya ke sana. Siapa? Ya. Jadi memang kalau yang saya lihat kemarin memang kebanyakan ibu-ibu dan bapak-bapak yang bersiap berangkat umroh. Kalau selain umroh Pak, tujuan pembuatan paspor masyarakat Kalteng khususnya itu bagaimana Pak? Biasanya namanya masyarakat Kalteng ini yang muda-muda juga ada juga yang pengen setelah mereka pesantren kuliah di luar negeri ada juga. Yang mereka nengokin saudaranya di Malaysia ada juga. Mungkin yang ada kelebihan rezeki mereka berwisata banyak juga. Banyak juga Pak. Ya. Kalau sejauh ini informasinya Bapak sebentar lagi mau meninggalkan imigrasi Palangkaraya gitu Pak ya. Kok tahu Mbak? Tadi kan kita bicara di belakang nih Pak. Sudah berapa lama Bapak di imigrasi Palangkaraya Pak? Saya melaksanakan tugas di kantor imigrasi Palangkaraya dilantik tanggal 12 Januari 2023. Artinya ini udah lewat Januari 2025. 2 tahun ya? Iya, 2 tahun 1 bulan lebih. 2 tahun 1 bulan. Nah selama 2 tahun ini Pak, pelayanan apa saja sebenarnya yang diberikan oleh imigrasi Palangkaraya Pak lah? Bukan hanya paspor mungkin ya, siapa tahu. Silakan Pak boleh. Ya. Jadi gini, secara fungsi imigrasi, hal ihwal lalu lintas orang, baik yang masuk, keluar, serta pengawasannya demi tegaknya negara Republik Indonesia, kedaulatan. Jadi yang dilakukan adalah kita di pelayanan imigrasian yang jelas ke masyarakat, kemudian ada penegakan hukum serta keamanan negara. Serta yang keempat itu adalah fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan tadi, yang tadi disampaikan terkait dengan paspor, ya. Untuk fasilitasnya kita berikan bagi orang asing yang akan menanamkan modal, akan bekerja. Kita bisa
memberikan kitas sesuai dengan mereka visa yang ajukan, seperti itu. Untuk penegakan hukum, pengawasan orang asingnya, kita juga ada seksinya tersendiri. Jadi mereka melakukan pengawasan apabila ada orang asing yang tidak tertib dengan aturan keimigrasian, kita bisa lakukan tindakan seperti itu. Bisa kita lakukan deportasi. Sebelumnya kita lakukan pendetensian, bukan penahanan ya, pendetensian. Jadi dikurung lah di ruangan kami punya. Kemudian udah prosesnya TAK, tindakan administrasi keimigrasian. Jadi kita pulangkan, namanya kita masukkan di daftar penangkalan. Artinya orang ini dalam waktu tertentu tidak boleh masuk ke Indonesia. Gitu. Jadi kita laporkan ke Jakarta untuk di-share ke penangkalannya, daftar penangkalannya, seperti itu. Pelayanan lainnya apa Pak untuk masyarakat? Bisa itu atau masih? Untuk pelayanan masyarakat di samping kemudahan yang kita berikan diantaranya ada isi paspor. Isi paspor. Mungkin jamaah yang mau naik haji dari luar-luar daerah, ada di Kapuas, mungkin Muara Tewe, kita bisa lakukan bawa alat ke sana, mobil paspor namanya. Kita lakukan perekaman foto paspor di kampungnya, di kampungnya. Oh, disamperin biasa gitu, yang Pak? iya samperin, kita jemput bola. Biasa yang koordinir itu biasanya dari Kemenak. Nah, kita datengin ke Kemenak mana, nanti mereka berkumpul, kita foto di situ. Ya, itu jadi kemudahan yang ada di luar akses. Di antaranya, ya. Tadi Bapak sempat cerita wilayah, spill sedikit tentang wilayah kerja nih Pak. Betul. Kalau imigrasi Palangkaraya itu ternyata kalau untuk di Kalteng ternyata ada Palangkaraya, Sampit, sama yang baru buka itu Pangkalan Bun, imigrasi Kobar lah istilahnya. Kota Waringin Barat, karena nomenklaturnya Kota Waringin Barat. Posisinya memang di Pangkalan Bun. Oh, gitu. Jadi imigrasi Palangkaraya, imigrasi kelas 2 Sampit, imigrasi kelas 3 karena baru berdiri. Kota Waringin Barat. Kalau untuk Palangkaraya wilayah kerjanya lumayan, jadi memanjang dari selatan ke utara. Selatan ke utara. Ke utara dari Palangkaraya, kota, kemudian ke sana ada sampai Muara Tewe. Sampai ke sana ke arah timur itu Kapuas. Sampai Tambeang Layang. Ada 1 kota 7 kabupaten. Wah, itu lumayan. Pantas tadi ada jemput bola itu Pak ya? Iya. Itu inisiasi dari imigrasi Palangkaraya atau memang seluruh Indonesia? Jadi kita melaksanakan program dari Direktorat Jenderal. Jadi ada yang namanya mobil paspor di dropping dari pusat ke daerah, ke UPT, unit pelaksana teknis, Satker, ya, satuan kerja, kita untuk melaksanakan itu. Ya, tentunya diprasarnai dengan anggaran kita sendiri. Gitu. Cukup jauh itu kemana Pak Bapak melakukan? Saya untuk Kalimantan Tengah sudah sampai di Muara Tewe sana lagi, apa tuh Muara Tewe ya? Mana tuh? Saya Buntok sana. Puruk Cahu. Puruk Cahu, ya. Memang kalau untuk Kalimantan Tengah ini saking luasnya kita memang suka ketukar Pak ya antara daerah Barito Utara, Barito Puruk Timur. Cahu. Ya, Puruk Cahu cukup jauh Pak ya. Itu perjalanannya saat itu menempuh darat kan pasti Pak. Karena Tambeang Layang menurut saya lebih singkat daripada ke Puruk Cahu. Gitu. Ya. Kelihatan Pak, seperti banyak cerita di sana Pak waktu. Ya, kita nikmati di sana ada misalnya makan duren seperti itu, ya kan. Ada misalnya ada duku kita nikmati gitu tuh. Gitu. Sambil bekerja sambil menikmati wisata itu. Ya. Nah tadi Bapak sedikit menyebutkan ada M-Passport, mobile passport gitu, mobile unit. Nah sebenarnya kalau di keimigrasian itu aplikasi yang saat ini diluncurkan atau dibuat sama imigrasi apa saja Pak? Sebenarnya ini produk lama, ada namanya aplikasi APOA. APOA, aplikasi pelaporan orang asing. Jadi di saat pemerintah sekarang ini ada penghematan anggaran, APOA itu aplikasi pelaporan orang asing. Misalnya si pemberi penginapan hotel,
dia ada orang asing menginap di biasanya situ, gitu, Bang. ada kewajiban dari hotel itu melaporkan melalui by aplikasi itu. Seperti itu, jadi melaporkan tanpa harus datang atau tanpa melayangkan surat ke kita. Jadi by aplikasi itu mereka bisa input, bisa scanning, akhirnya dibaca juga sama Direktorat Jenderal Imigrasi. Di kita pun pasti ada linknya, kita bisa membacanya. Artinya hotel punya kewajiban itu, Pak ya? Ya, di aturannya di pasal Undang-Undang Imigrasi pasal 71 itu ada kewajiban pemberi penginapan harus melaporkan. Oh, baru tahu saya. Iya, melaporkan kepada orang asing yang menginap. Banyak itu di Kalteng, Pak. Hotel-hotel di sini kan banyak. Tinggal pekerjaan kami adalah harus mensosialisasikan ini ke perusahaan, ke hotel, ke villa misalnya, ke wisma. Oh, sekelas wisma juga, Pak ya? Iya harus. Karena bunyinya pemberi penginapan. Pemondokan, bukan hotel-hotel, bukan. Tidak spesifik itu ya. Siapa tahu spesifik hanya hotel bintang 5 gitu, Pak. Pemberi penginapan. Misalnya Mbak ada orang asing tidur di tempat Mbak ada kewajiban melaporkan. Oh gitu. Intinya kalau ke imigrasi, ada pemberi penginapan. Kadang kan memang ada teman kita nih misalnya dari luar negeri gitu kan. Oh gaya banget saya punya teman dari luar negeri mau nginap di rumah saya. Betul. Oh kayak tetap ya Pak ya. Di kewajiban. APOA tadi. Iya APOA, aplikasi pelaporan orang asing. Itu bisa diunduh langsung di nanti kita bisa share linknya. Selain itu Pak ada aplikasi apalagi mungkin yang terbaru atau kebetulan di kita pun nanti di tahun anggaran adanya penghematan ya kan, pasti kita akan nomor satukan terkait publikasi melalui sosmed ya, Instagram, Twitter dan sebagainya. Nanti mungkin seksi kami dari teknologi informasi itu akan menggenjot itu ya. Jadi segala informasi mengenai imigrasi biar tersebar luas di media sosial. Ya kita juga sedang merambah. Ini memang dunianya sudah media sosial sih Pak. Dunianya netizen sekarang. Betul. Nah, Bapak tuh ngomongin 2 kali hemat anggaran. Ya. Nah, kita tuh memang sekarang lagi happening tentang hemat anggaran ini Pak. Apa Bapak punya kekhawatiran tersendiri, imigrasi punya kekhawatiran tersendiri tentang pelayanannya, apakah akan nanti tidak maksimal atau seperti apa Pak? Pemerintah sudah membuat kebijakan seperti itu, pasti sudah punya cara. Itu pikiran kami ya kan. Tinggal kita mengaplikasikan di lapangan. Satu contoh, mungkin dulu kita di siang hari menghidupkan lampu 5, ya kan? Yang sekiranya tidak perlu 2 kita matikan, sisakan 3. Tentunya itu sebuah penghematan juga. AC yang tadinya kita sendiri-sendiri kan bisa kita berbagi, buka pintunya, yang lain ikut dingin juga jadinya. Kira-kira seperti itu. Ini sekarang suasana memang lagi terang Pak. Bukan karena kita tidak mendukung hemat anggaran, karena biar podcast kita jadi cerah gitu Pak. AC-nya juga biar kita dingin. Enggak terasa dingin. Enggak terasa dingin. Itu tentang hemat anggaran tetap dioptimalkan maksimal. Nah, kalau tentang pemasukan, ternyata untuk dari imigrasi itu memang memberikan pemasukan tersendiri untuk negara. Oh, betul. Pemasukannya kita dari ada istilah namanya PNBP, pendapatan negara bukan pajak. Ya. Jadi di target kita di 2024 memang sudah melampaui lumayan banyak. 2024. Di sini saya baca ya. Jadi target kita di tahun 2024 itu ada 2.800.000.000 sekian. Nah, yang realisasinya kita sudah mencapai 7.831.000.000. Wah, itu jauh banget, Pak. Iya. Dan sekarang di 2025 kita mentargetkan 4.971.000.000 sekian. Di bulan Januari kita udah mencapai 1M 39 juta. Artinya ini berkah juga untuk kami kantor imigrasi Palangkaraya sudah menjalankan amanah buat negara. Membuat negara ini jadi kaya. Jadi untuk pembangunannya itu juga Pak. Ya. Itu yang dari 1M sama 7M itu pemasukannya dari mana Pak? Anggaran apa Pak?
Lebih ke PNBP, pendapatan negara dari paspor. Paspor Iya, ya. Oh, ya. apalagi kemarinan kan kita berkutat di paspor yang biasa, sekarang sudah ke paspor yang elektronik. Elektronik, betul, Iya, Pak, elektronik. Jadi di situ ada pembedaan harga yang tadinya 350, sekarang jadi 650. Ya sempat saya lihat karena Iya. sebelum ke imigrasi kita kan ngelihat dulu Betul, iya. paspor tuh Pak. Iya. Ada pilihannya 350, 600. Nah, Iya. mungkin sedikit apa nih Pak bedanya dari yang 350 itu tadi sampai yang 900 kalau nggak salah Pak. Jadi paspor itu dibagi dua macam untuk jenisnya. kita. Ada yang biasa, ya non elektronik sama yang elektronik. Nah, yang non elektronik itu bisa 10 tahun, bisa 5 tahun. Jangka ininya. Yang elektronik juga sama, bisa 5 tahun maupun 10 tahun. Gitu. Jadi yang biasa yang dimaksud itu tanpa ada chipnya. Chip. Ah, yang non elektronik. Yang elektronik itu ada tertanam chip di cover paspornya itu. Lebih keren gitu. Iya, lebih keren. Lebih Jadi keren yang atau baca lebih- juga ridernya harus dibaca. Ini kan imigrasi akan melintas suatu negara. Jadi dibaca di kita, dibaca imigrasi di luar. Ya, ya. Nah, kadang-kadang masyarakat berpikirnya hanya ini paspor, buku, ya. terbaca di enggak. Paspor itu dibaca juga sama imigrasi luar negeri. Imigrasi luar negeri pun tidak mau susah. Jadi kalau kita menggunakan chip, perlintasan kemana mbaknya ke Amerika suatu saat akan kebaca di situ. Itu kelebihan dari elektronik. Kemudian ada juga beberapa negara yang apabila masuk mengharuskan, mempermudah harus pakainya yang elektronik. Jadi kita sarankan untuk masyarakat yang misalnya ke Jepang itu harus yang paspor elektronik, tinggalkan, dan kita pun nantinya akan meninggalkan yang paspor non elektronik. Untuk mempermudah diri kita, untuk mempermudah juga imigrasi dalam membaca. Keluar, Ya. Kemudian lagi yang mempermudah, di saat kita di Soekarno-Hatta itu namanya ada autogate. Iya. Autogate itu di saat ditempelkan, di swab di autogate itu kebaca tanpa berhadapan dengan tugas imigrasi untuk ngecap paspornya. Jadi yang baca card reader itu udah tinggal lewat melintas tanpa dicap lagi. Tapi nggak ada bukti capnya. Iya, langsung Kan karena itu. kedetek di Ya luar negeri baru ada capnya, di kita pun jadi nggak ada. Seperti itu. Ya, silakan Pak, kita sambil Oh iya, ngopi, makasih. ngeteh. Kalau untuk urusan administrasi, Siap. itu biasanya kan kita... Bisa minum, Mbak? Iya, silakan Pak. Kalau urusan administrasi biasanya kita masyarakat tuh khawatir, ini nanti aku ngurus hari ini bisa selesainya 1-2 bulan. Ya. Bagaimana Pak? Bapak menjamin untuk masyarakat pengurusan paspor Siap. ini Pak? Jadi gitu, permohonan itu ada yang by M-Paspor, tadi. aplikasi, ada yang by walk-in, langsung. Kalau persyaratan ini udah lengkap, pasti petugas akan otomatis meluluskan permohonannya. Ada beberapa kebijakan, semisal mbaknya udah scanning semuanya, aturan saat wawancara bisa menunjukkan aslinya yang di-scan itu. Oke. Ya kan? Tapi mbaknya tidak siap, tidak membawa persyaratan asli itu. Kan seperti itu. Tetap kita bisa fotokan untuk janjikan kapan besok saya datang ke sini menunjukkan aslinya. Artinya di saat itu foto akan gugur karena kalau kita permohonan M-Paspor di saat menentukan foto hari itu harus diambil fotonya. Kalau di delay besok jadi hangus. Uangnya yang udah dibayar. Jadi ya konsekuensinya itu. Kalau udah pilih hari itu ya harus datang ke imigrasi, foto. Tapi bisa kita fotokan terkait dengan tadi misalnya ada kurang-kurang persyaratan yang aslinya tidak dibawa atau minta surat keterangan orang tuanya mengizinkan atau enggak, kan itu kita bisa belakangan. Bisa belakangan disusulkan. Itu mah tidak Foto harus. dulu gitu nanti. Iya, yang penting fotokan, dikrek, tapi istilahnya masih digantung. Belum diluluskan sepenuhnya. Setelah menunjukkan persyaratan baru. Nah, kalau dari proses menunjukkan persyaratan sampai ini aku dapat nih paspornya nanti.
Iya. Butuh Kalau paspor udah pasti kita ketentuannya SOP 4 hari, sorry, 4 hari, ya. 4 hari selesai. Kalau fisik itu Pak, kalau yang ngurus sama saja. Sama saja. Nah, sama saja. Jadi bedanya kalau paspor dibayar di muka, banyak ya, yang bayar betul. sendiri. Saya pernah lihat Pak. Kalau yang walk-in difotokan dulu, dapat resi, baru dia bayar ke bank persepsi, bisa ke kantor pos, bisa ke Indomaret, itu bisa dibayarkan seperti itu, ya. Jadi tidak harus melalui bank. Tidak harus. Ternyata ada di Indomaret atau kantor pos tadi. Betul, Pak. betul. Terus saya juga sempat lihat ternyata kalau sudah membooking di paspor itu tidak perlu lagi ke kantor imigrasinya Pak ya untuk melakukan pendaftaran awal. Iya, tidak harus. Yang jelas udah diupload persyaratannya, pilih harinya, dibayar, datang sesuai dengan ketentuan kapan yang dipilih harinya. Mau pagi, mau siang, ya kita tunggu di situ. Ya. Jadi paspor sempat juga kalau sudah ngupload persyaratan, itu kan ada jangka untuk segera pembayaran itu Pak ya? Iya, 2 jam. 2 jam, itu waktu 2 jam, dikasih waktu 2 jam, terus sama kita belanja online kan ada batasan waktunya. Kita beli, mohon maaf, TRV, Traveloka misalnya, kan ada batas waktunya juga. Gitu, sama ya. Terus kalau hangus satu lagi Mbak, silakan, kita Pak. Juga punya namanya percepatan. Percepatan perolehan paspor. Jadi percepatan itu ada PNBP-nya memang 1 juta, ditambah harga paspor yang mau dipilih apa 6,5 atau yang 950 yang 10 tahun, dengan catatan untuk percepatan itu datang sebelum jam 10, lebih pagi, lebih awal, karena pemikirannya kalau siang kita tidak bisa menjanjikan. Kerja kita kerja jaringan, ya. Kalau pagi, paling tidak kita bisa komunikasikan dengan Jakarta untuk kita bisa cetak paspornya. Pengalaman yang sudah ada, saya duduk di sini di kantor imigrasi, rasanya nggak ada kendala. Foto sebelum jam 10, 1 jam bisa kita cetak paspornya. Udah kita bisa serah terimakan ke pemohon. Itu versi cepatnya Pak ya, percepatan. Iya, gitu. Karena ada percepatan yang 1 juta itu. Ya, kalau di paspor itu saya lihat ternyata kuota per hari itu beda-beda Pak ya. Betul. Itu karena penyesuaian banyak orang yang mau daftar atau seperti apa? Biasanya kuota itu kita berikan sesuai dengan harinya. Ya, kalau hari itu panjang seperti Jumat, kita bisa lebih tambahkan. Ya. Tapi paling tidak sehari kita udah kasih kuota sekitar 150 orang. 150 orang, cuman namanya paspor, kalau mohon sekarang fotonya besok. Tidak kita mohon hari ini fotonya hari ini. Ya. Kalau mohon sekarang fotonya hari itu yang percepatan tadi ya, Pak ya. Itu. Jadi sebenarnya banyak pilihannya ya Pak ya untuk punya paspor sendiri. Saya pikir permohonan paspor itu pasti bisa diakomodir untuk paspor, karena kita bisa baca sehari itu paling permohonan di paspor kita Palangkaraya 40-50 orang 1 hari. Kalau yang datang? Yang walk-in itu plus walk-in juga, ya. Walk-in paling yang sudah sepuh-sepuh kali ya. Terus sama anak-anak misalnya, sama orang tuanya, itu tidak mengharuskan dengan paspor. Itu bisa langsung datang walk-in istilahnya. Nah, dalam pembuatan paspor itu kan ada wawancara, Pak. Ya. Seberapa penting tuh Pak wawancara, Pak? Atau cuma sekedar kamu mau kemana nih, ke negara mana, itu kenapa gitu? Betul. Ini pertanyaan. Kalau ada yang berbohong juga gimana, Pak? Ini pertanyaan bagus ya. Jadi paspor itu bentuk kita memberikan perlindungan kepada yang bersangkutan. Ya. Semisal dia awalnya ngakunya cuman jalan-jalan, wisata. Ya. Tiba di sana ada kawannya bekerja terus tergiur itu sering untuk bekerja di sana, yang nantinya statusnya jadi nggak jelas karena dari awal tidak diurus ketenaga kerjaannya. Terus di sana dia ada ketangkep lah sama imigrasi luar atau polisi Malaysia mana gitu. Tiba-tiba orang ini ketangkep, kan akhirnya
dari pihak kedutaan menanyakan, ini paspor siapa yang menerbitkan, kan gitu. Kampungnya di mana, kan seperti itu. Cek, kita juga akhirnya yang bekerja sama dengan wilayah setempat kan, kita harus cek dari mana di alamatnya. Kira-kira seperti itu. Jadi dirunut lagi dari bawah Pak, siapa nih yang mengeluarkan. Jadi bukan berarti di wawancara itu kita kok mempersulit, tidak. Kita harus meyakinkan bahwa pemberian paspor kepada yang bersangkutan betul-betul amanah yang kita berikan, kita jadikan mereka juga tidak bikin masalah di belakang hari. Ya. Oh, tadi kadang tuh juga ada yang merasa kok aku diwawancara sih gitu. Aku kan cuma mau punya paspor gitu Pak. Ya betul. Mungkin Mbaknya pernah dengar kasus orang yang tergiur dengan kerja operator judi di Kamboja. Kan ada juga itu. Itu mungkin orang-orang yang tidak tahu apa risikonya di luar negeri. Dan saya yakin mereka saat diwawancara membohongi kita. Beralasan mau berkunjung ke saudaranya, beralasan mau wisata, tiba-tiba gabung sama kawannya. Punya bisnis di luar negeri. Yang bisnis yang kita nggak tahu. Ya. Kalau bisnis sendiri, tujuan bisnis itu persyaratan lain ada lagi nggak Pak? Untuk kita? Untuk pembuatan paspor. Oh, jadi misalnya orang yang mau umroh, itu ada travel umroh yang handle. Travel umroh ini mereka di samping akan membantu dalam pengurusan paspornya, mereka punya tugas juga untuk memohon visa Arab Saudi. Karena Indonesia untuk masuk ke Arab Saudi itu kan harus pakai visa. Artinya si jamaah tersebut tidak urus sendiri ke kedutaan Arab Saudi yang ada di Jakarta. Travel umrohnya yang membawa. Terus travel umroh ada juga mereka harus menyiapkan tiketnya. Kan seperti itu. Tiket itu bukan hanya berangkat, tiket pulangnya juga. Mereka harus menyiapkan mungkin pemondokannya di sana, hotelnya. Jauh dari Masjidil Haram apa enggak, kan seperti itu. Jadi yang masyarakat nggak tahu itu hanya ngurus paspornya. Enggak, saya nggak ngurus ke kedutaan Arab Saudi, padahal yang ngurus travel umrohnya. Ya. Dan ada kewajiban juga travel umroh, katakan dia memberangkatkan 10 orang, harus pulang juga 10 orang. Tidak pula berangkat 10 orang, pulang 10 orang tapi orang yang berbeda. Pernah kejadian Pak? Bisa jadi. Bisa jadi. Kalau hal-hal seperti itu biasanya yang akan menindak dari Kemenaknya yang berikan izin, ya, izin travel umrohnya seperti itu. Tadi Bapak bicara syarat-syarat. Sebenarnya kalau syarat paspor tadi udah banyak kita spill ya Pak. Oh, syarat itu visa, KTP, kartu keluarga, terus akte lahir. Kalau tidak ada akte lahir, boleh ijazah. Kalau tidak ijazah, boleh buku nikah bagi yang married. Cuman kelemahan dari buku nikah itu terkadang tidak tercatat tanggal bulan tahun lahirnya. Semisal, saya married usia 30 tahun. Kan nggak ada tanggal bulan tahunnya. Nah, kadang-kadang ini yang kita urus saja. Akte lahirnya, kalau memang ijazahnya nggak ada, itu urus akte lahirnya. Suruh datang ke Dukcapil untuk urus, ya itu diantaranya. Kalau anak-anak itu udah pasti KTP orang tuanya, anak ini sah pasti dibuktikan dengan buku nikahnya, dan nama si anak udah pasti masuk di daftar kartu keluarganya. Terus ada akte lahir. Kalau anak-anak mau nggak mau pasti harus ada akte lahir. Dimasukkan gitu Pak ya? Tidak harus ijazah. Ijazah biasanya untuk orang kan anak-anak belum punya sekolah. Ya. Kalau visa dan itu seperti apa? Siap. Visa itu adalah izin masuk yang diberikan oleh suatu negara kita Indonesia, yang diajukan oleh yang bersangkutan orang asing ke Direktorat Jenderal Imigrasi. Ya. Jadi visa misalnya dia mau kunjungan,
30 hari. Apakah udah pasti dikabulkan saat masuk di kedutaan, di tempat pemeriksaan imigrasi di Jakarta? Itu nantinya di situ visa akan dibaca. Visa juga ada namanya visa on arrival. Ini namanya visa pasti untuk orang asing. Visa on arrival atau visa saat kedatangan, jadi orang asing tersebut saat datang ke tempat pemeriksaan imigrasi, misalnya di Soekarno-Hatta, di Juanda, Surabaya, di Ngurah Rai, Bali, mereka datang itu bisa apply di situ. Kecuali itu negara-negara ASEAN. Ya. Negara ASEAN itu ada berapa tuh? 11 apa 12 plus nambah 1 Timor Leste. Ada juga yang bebas. Misalnya kita ke Singapura bebas visa. Orang Singapura kita juga bebas. Bisa menikmati 30 hari. Tapi tidak bisa diperpanjang. Kita ke Singapura dapat juga 30 hari. Mereka datang ke kita dapat juga 30 hari. Dengan persyaratan untuk paspor udah pasti. Ya. Tiket pulang. Harus sudah ada, Pak. Harus sudah ada. Terus minimal uang tunjuk. Tapi uang tunjuk kan sekarang sudah namanya uang bisa uang apa namanya? E-money. E-money. Tidak harus ditunjukkan. Kartu kredit saya ada kan gitu. Kartu saya ada, nggak usah lah pakai uang cash gitu. Kemudian tadi bicara yang visa non-arrival. Visa non-arrival memang diberikan bisa juga untuk orang ASEAN minta visa on arrival kalau di saat mereka akan lama di sini. Kalau tadi bebas kan 30. Kalau visa on arrival bisa diperpanjang 1 kali. 1 kali? Iya, dapat 30 pertama bisa diperpanjang 1 kali lagi. Jadi 60 hari dia tinggal di Indonesia. Kalau bebas visa yang 30 hari, ya menjelang 30 hari dia harus keluar dari wilayah Indonesia. Silahkan datang lagi. Dengan persyaratan itu tadi. Harus paspor minimal 6 bulan masa berlakunya. Dan tiket pulang ke negaranya. Kemudian uang tunjuk gitu. Itu termasuk izin tinggal yang bebas. Bebas. Itu kan bicara persyaratan. Kadang sama halnya, Pak. Ya. Warga negara Indonesia nakal di tempat orang. Nah, gimana Pak kondisi warga negara asing yang nakal di Indonesia saat ini, Pak? Dari fakta yang ada, kita di tahun 2024 pernah mendeportasi 4 orang, ya kan? 4 orang ini ada dari Korea, ada dari Cina 1 orang, kalau salah dari Malaysia ada 1 orang. Kita lakukan awalnya kita periksa, kita lakukan pemeriksaan, kita menduga apakah ini lebih tindakan administrasi atau pidana. Kalau memang tindakan lebih ke administrasi, sanksinya bisa kita deportasi. Tapi kalau mengarah ke pidana, tindakan pidana kita bisa ajukan pro justisia. Pro justisia artinya melalui jaksa ke pengadilan, itu sidangkan. Nah, yang 4 ini tadi sudah beres kembali? Yang 4 ini sudah kita deportasi, sudah kita ajukan penangkalan. Jadi nama yang bersangkutan kita laporkan ke Jakarta untuk dimasukkan ke daftar tangkal. Artinya tidak boleh masuk dalam waktu tertentu. Tidak boleh masuk ke Indonesia? Iya, ke Indonesia. Nah, tidak ada urusannya dengan negara luar. Nah, jadi kita masukkan untuk orang ini ditangkal istilahnya. Karena ada cegah, tangkal. Kalau cegah untuk orang Indonesia, orang asing yang tidak boleh meninggalkan Indonesia, wilayah Indonesia. Kalau tangkal, orang asing yang tidak boleh masuk ke Indonesia. Kalau boleh tahu Pak, itu karena apa mereka nakal itu? Maksudnya apakah karena melakukan tadi Pak pidana atau seperti apa? Ya, biasanya mereka itu tidak tepat izin tinggal. Misalnya dia harusnya cuman berkunjung, ya kan, hanya transaksi bisnis, tapi kenyataannya mereka melakukan pasang sesuatu, ya. Karena di tindak pidana ini kan agak harus detail rinci. Siapa saksi, dia melakukan apa,
Kalau dia bekerja harus ada gajinya, siapa yang ngegaji, larinya akan ke sana kalau di pidananya kan. Terlebih mudahnya nanti dibawa ke tindakan administrasi, ya. Nanti kita deportasi, pemulangan paksa secara paksa melalui keluar dari wilayah Indonesia, kemudian kita ajukan ke daftar penangkalan untuk tidak bisa masuk ke Indonesia lagi. Dalam jangka waktu tertentu. Ya. Itu agak kabar buruknya sebenarnya. Kalau untuk kabar baiknya Pak, warga negara asing yang main ke Kalteng itu yang diketahui imigrasi dalam rangka apa Pak? Kalau untuk yang mau wisata tentunya tidak, selama tidak ada melaporkan dari hotel, dari apa, kita tidak begitu pantau. Ya kan, kita juga pantau. Bisa dibayangkan kalau mbaknya ke Malaysia atau ke Singapura masuk, tentunya berhadapan dengan imigrasi di bandaranya itu, dia jalan-jalan kemana, mbaknya tidak harus lapor ke kantor imigrasi. Kan seperti itu. Orang mereka yang mau wisata pun sama. Saat datang di Soekarno-Hatta atau di Ngurah Rai, udah terdata di situ, dia jalan-jalan. Yang punya kewajibannya itu tadi, pemberi penginapan melaporkan ke kita. Tergantung dari penginapannya lagi Pak ya. Tapi memang secara gimana Pak? Kita tidak memasang chip kepada orang asing itu. Itu jatuhnya jadi melanggar privasi Pak ya? Iya, melanggar privasi. Tapi memang Kalimantan Tengah ini sebenarnya jadi salah satu tujuan bagi yang saya perhatikan Pak ya, media perhatikan tujuan wisata, karena kita punya tempat taman itu ya. Nyaru Menteng, terus kemudian yang Tanjung Putih gitu. Mereka memang lebih tertarik untuk melihat itu. Ya. Jadi yang kemarin di 2024 ada event yang bersepeda itu, yang ada di Isen Mulang itu juga salah satu yang membuat ramai untuk Palangkaraya. Walaupun waktunya cuma 3-4 hari kalau tidak salah. Kami juga untuk berkoordinasi dengan Polda, dengan pengurus yang sepeda ada di sini, kita libatkan. Ya, mereka koordinasi baik, melaporkan ke kita. Kita pun ya melakukan pengawasan ke lapangan juga. Itu juga bagi event-event yang lumayan bikin mengundang. Ya kan, di seluruh dunia loh. Seluruh dunia. Bukan hanya ya ASEAN atau Asia. Banyak dari luar Amerika, nggak salah itu ada Spanyol, kalau tidak salah Perancis banyak juga ada, Jepang juga ada. Ya. Bapak tadi menyebut stakeholder, sebenarnya untuk ikut andil dalam peningkatan PNBP tadi mungkin Pak, yang ikut andil lebih ke ini ke pengawasan orang asing. Oke, pengawasan orang asing. Dinas terkait apa yang sangat anggap saja dibutuhkan mungkin atau yang untuk koordinasi dari imigrasi itu Pak? Jadi kita ada amanah di pasal 69 Undang-Undang Keimigrasian, kita untuk membentuk tim pengawasan orang asing yang anggotanya diantaranya ada polisi, ada kejaksaan, ada dari unsur TNI, ada juga dari yang lainnya, misalnya dari Bea Cukai atau dari Kesbangpol gitu. Itu bagian dari anggota tim pengawasan orang asing kita, tim pengawasan orang asing kita. Semisal ada dari Dinas Tenaga Kerja, karena tergabung juga di anggota, mereka menemukan orang asing yang sekiranya menurut mereka melanggar secara undang-undang tenaga kerjaan. Mereka bisa melaporkan ke kita, ya kan, orang ini mau diapakan. Misalnya mau dipulangkan, merekomendasikan, artinya harus diapakan orang asing. Misalnya polisi menemukan atau Satpol PP orang asing di sini minta-minta, ya kan, dengan brosur apa proposal, ditangkaplah sama mereka. Periksa silakan mereka, periksanya, terus laporkan ke kita, terus biar kita tindak. Misal juga ada orang asing yang mabuk-mabuk misalnya, ya kan, Satpol PP bisa melaporkan ke kita, ini orang mabuk-mabuk, ya silahkan yuk periksa sendiri. Nanti mau diapakan ini orang, baru kita tindak. Misalnya dengan deportasi tadi, orang ini kita tangkal, misalnya, ya bisa seperti itu. Jadi
kita tanpa mengurangi kewenangan dari aturan undang-undang mereka yang mereka angku gitu. Mereka memangku undang-undang itu, kita mensupport. Jadi kita di endingnya, Mbak. Oke. Di endingnya, mau diapain ini Iya. orang misalnya ini orang mabok-mabok, ada orang ini mencuri pidana, misalnya KDRT misalnya kan, bisa. Siap. Oke. Ini karena berhubung sudah lebih 30 menit kita bercerita Oh, iya tidak kah? terasa. Kurang Waduh. lebih ya Pak. Sekilas mungkin Pak yang ingin disampaikan dari imigrasi khususnya terkait pelayanan kepada masyarakat, monggo silahkan Pak. Ya, kami mengimbau, mengingatkan kepada masyarakat yang sudah memohon paspor untuk dijaga paspornya. Jangan hilang, jangan rusak. Jangan mampu merasa bayar denda. Oke lah, denda itu bisa dibayar. Tapi kepercayaan dan amanah yang kita berikan mengakibatkan kalau dia sengaja, dia lalai menjaga paspornya, kita bisa tidak berikan itu paspor. Ya, jangan merasa bayar denda, bisa. Jangan hilang, jangan rusak. Nah, kemudian kepada pemberi penginapan, kiranya kalau ada orang asing menginap di tempatnya untuk segera melaporkan, ya, melalui aplikasi APOA itu ya, aplikasi pelaporan orang asing. Kira-kira itu, Mbak. Oke, terima kasih banyak Bapak Mulyadi. Siap. Karena sudah mau berkunjung ke podcast Ruang Redaksi dari kantornya di RT Milano, datang ke Silkriwood sini, Pak. Terima kasih. Terima kasih juga untuk dedikasinya imigrasi karena sudah meningkatkan pendapatan bagi negara. Jadi bagi yang ingin membuat paspor, imigrasi sudah memberikan pelayanan maksimal dengan secara M-Paspor tadi ataupun pelayanan langsung di kantor, cepat dan hemat gitu istilahnya. Dan banyak pilihan. Oke. Sekali lagi Pak, terima kasih banyak kita sudah berbincang hari ini. Semoga bermanfaat buat penonton podcast Ruang Redaksi. Terima kasih sudah mengundang kami. Terima kasih.